Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafiq Jamali dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya berada di depan perpustakaan Suman HS, berdekatan dengan kantor gubernur di sebelahnya, Gubernur Riau. Nah, ini perpustakaan Suman HS. Saya sekarang ini di Jalan Sudirman, hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pada pagi hari ini akan berbincang-bincang masalah musik, main catur dan musik. Apakah musik itu haram? Apakah main catur itu haram? Nah, untuk itu saya pernah disuruh menghafal hadis ketika saya masih di pesantren dulu di Air Tiris. Buyanya ada Buya Hamaludin, kemudian ada Buya Husain Sarip waktu itu. Dan Buya Hamaludin masih hidup, Buya Husain Sarip sudah wafat, Buya Haji Abdul Rahman sudah wafat, Buya Haji Mawardi dari Rumbio juga sudah wafat. Nah, jadi ada hadis yang populer beliau bawakan. Bunyinya begini: kullu la'ibun lahun. Setiap permainan, apa saja permainan, baik permainan musik, baik permainan olahraga, catur, kullu la'ibun lahun. Semua permainan itu adalah melalaikan. Nah, jadi di sini dulu, semua permainan itu membuat orang jadi lalai dari mengingat Allah, lalai dari sholatnya, dan lalai dari zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga melalaikan tanggung jawabnya. Itu permainan. Maaf, saya ulangi lagi. Kullu la'ibun lahwun. Semua permainan itu melalaikan. Kullu lahwun haramun. Setiap yang melalaikan itu adalah haram. Nah, jadi setiap permainan itu hukumnya haram. Nah, menurut hadis ini. Tetapi kan masih ada hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain, kullu itu tidak selamanya arti seluruhnya. Masih ada batas-batasnya. Di mana batasnya kullu la'ibun lahun itu? Batasnya di mana? Nah, nanti akan kita bahas. Kita kaji di mana batasnya. Nah, saya kira sudah banyak para ulama, para ustadz menceramahkan apa hukumnya main catur, main musik. Bahkan ada buku khusus dari Timur Tengah tentang masalah musik. Nah, jadi kebanyakan saya baca itu musik itu, buku-buku dari Timur Tengah itu, dari Ibnu Bas, itu pada umumnya mengatakan haram. Nah, sekarang kita analisis. Saya baca juga buku-buku karangan Idrus Ramli dari Jawa Timur, dan buku penceramah dari Ustadz Maulana dari Aceh, dan kemudian buku-buku kuning. Saya baca ada Kifiyatul Akhyar, Fathul Qarib, kemudian I'anatul Talibin, Al-Muhalla di Mahalli. Itu saya juga baca. Ada katanya batasan-batasannya. Batasannya apa? Kullu la'ibun lahun. Setiap permainan itu melalaikan. Nah, jadi yang tidak haram itu adalah permainan yang tidak sampai melalaikan. Permainan sekedarnya saja. Tapi itu penafsirannya dari hadis itu tadi. Tafsir hadis, penafsiran hadis. Jadi permainan itu yang diharamkan itu kalau sampai melalaikan, kalau sampai tinggal sholat asarnya,
kalau sampai tinggal kewajibannya. Nah, itu menurut satu ulama, bukan menurut Rakib Jamari. Saya hari ini tidak memposisikan diri sebagai ulama, tidak memposisikan dirinya sebagai ahli fikih, berfatwa tidak. Tapi saya ingin berbincang-bincang saja masalah musik dan masalah catur. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat bagaimana tingkah laku umat beragama dalam menyikapi masalah catur dan musik. Dosen saya, IAIN pada waktu itu, ada beberapa orang yang hobi catur, itu memang melalaikan sampai subuh. Dari senja sudah Isya memang lalai sampai subuh. Nah, bisa? Udah di print? Udah. Sudah. Bang, print apa boleh ya? Di mana? Print apa namanya? Di mana? Di bank aku, bank. Bank mana? Mandiri. Di mana? Di mana aja ada? Di mana? Di mana? Entah. Kalau adanya, di Panam ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, maaf ada gangguan sedikit, gangguan teknis. Kembali Bapak Ibu saudara sekalian, persoalan main catur tadi itu memang banyak menghabiskan waktu saya. Tapi saya pernah belajar catur, ngerti sedikit, tapi belum dapat keasikannya itu. Setelah itu saya hentikan dan sampai sekarang tidak pernah main catur lagi. Waktu kecil saya pernah juara catur, tapi catur yang ditulis di papan itu, pemain harimau-harimau namanya untuk anak-anak. Di kalangan remaja saya waktu itu saya dapat juaranya. Tapi kalau catur yang di papan catur yang internasional itu, yang mengangkat benteng, mengangkat kuda, mahkota raja, itu saya hampir-hampir tidak mengerti, tidak paham, dan tidak mengasihkan. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, masalah catur itu memang melalaikan begitu ya. Tapi itu adalah dari bahasa Arab itu satran. Catur itu dari kata satr. Satr itu artinya satran itu strategi. Jadi otak manusia itu bisa terangkat dengan strategi-strategi melatih di papan catur itu. Nah, begitu katanya. Tapi saya tidak begitu percaya dengan strategi seperti itu. Banyak orang yang hebat main catur, dalam strategi kehidupan ya biasa-biasa saja. Nah, sekarang soal musik. Apakah musik itu haram? Hadisnya itu tadi menyatakan kullu la'ibun lahwun. Setiap permainan itu melalaikan. Kullu lahwun haramun. Setiap perbuatan yang melalaikan itu adalah haram. Nah, jadi saya ingin berbincang-bincang sedikit. Saya pernah belajar musik. Ketika saya belajar menjahit di Kampar, Desa Pulau Jambu, Air Tiris, saya belajar sekaligus belajar menjahit pakaian umur 14 tahun. Sekaligus saya belajar musik. Musik saya waktu itu musik gambus, lagu-lagu dari El Suraya yang saya hafal, misalnya Wahai Nelayan ya. Wahai nelayan di tengah lautan derereng. Nah, itu dulu tuh. Nah, jadi saya bisa memainkan itu. Lalu caranya saya belajar gambus waktu itu, musik gitar, saya tanya kepada teman yang sudah pintar. Ocu, saya bilang, lagu apa yang paling mudah untuk belajar pertama membunyikan gambus ini? Lagu yang paling mudah itu yang tidak banyak tinggi rendahnya, yang lurus-lurus saja. Kalau abang dulu apa nyanyinya?